Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Saiful Wijaya Putra, dalam mata kuliah Statistika Biji 1. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai ukuran penyebaran. Kemarin kita sudah membahas mengenai ukuran penyebaran untuk yang absolut. Sekarang coba kita membahas untuk ukuran penyebaran yang relatif, yang mana tidak semua riset itu harus menggunakan ukuran penyebaran relatif, namun harus menggunakan ukuran penyebaran dari absolut. Oke, langsung saja. Pertemuan kita hari ini, yaitu dari pertemuan ke-10, akan membahas mengenai ukuran penyebaran atau yang kemarin kita sudah bahas, namun sekarang kita fokus untuk yang relatif. Nah, yang pertama di dalam ukuran penyebaran relatif itu ada koefisien variasi, di mana koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata yang dirumuskan dengan cara sebagai berikut. KV atau coefficient variation sama dengan simpangan baku atau S kecil atau standard deviation, sama aja ya, atau deviasi standar, dibagi dengan X bar atau rata-ratanya dikalikan dengan 100%. Nah, contohnya pada label susu bayi merek A dan merek B tertera berat netonya adalah bersihnya yaitu 400 gram. Hasil pemeriksaan dari dua buah sampel berukuran 10, yakni berupa 10 kaleng, masing-masing dari susu bayi merek A dan 10 kaleng susu bayi merek B. Mengenai berat netonya diperoleh hasil sebagai berikut setelah pemeriksaan. Ternyata untuk rata-rata dari susu bayi merek A itu adalah 400 gram. Sama juga dengan rata-rata dari susu bayi merek B, ya kan? Itu 400 gram. Ini ya, rata-rata dari susu bayi A dan rata-rata susu bayi B sama-sama 400 gram. Nah, coba Anda gambarkan jika Anda sebagai seorang konsumen. Misalkan nantinya Anda mencoba untuk menjual produk susu kaleng, otomatis Anda juga harus memposisikan satu sisi untuk jadi seorang konsumen. Kalau misalkan yang namanya susu kaleng itu pasti akan ada sisi errornya. Errornya bagaimana maksudnya? Error tersebut bisa saja tidak sesuai dengan rata-rata yang tertera. Misalkan di kaleng 400 gram, tapi bisa saja, ya kan? Bisa saja dia tidak 400 gram, bisa saja kurang dari 400 gram atau lebih dari 400 gram karena ya ada tingkat error ketika memasukkan susu bubuk tersebut ke dalam kaleng, kayak gitu ya. Nah, misalkan kalau kita buat simpangan bakunya atau standar deviasinya, yaitu tingkat errornya itu adalah 80 gram. Berarti ketika kita menggunakan 80 gram, bisa saja dia kurang dari 400 gram sebanyak 40 gram. Jadi maksimum tingkat errornya adalah 360 gram. Lalu tingkat error yang berlebih yaitu 440 gram untuk yang susu bayi merek A. Nah, susu bayi merek B sama juga 400, tapi kita bagi dua jadi 125. 125 kita bagi dua berarti berapa? 50 tambah dengan 12,5 gitu ya. Jadi kalau 62,5, kemungkinan besar mungkin sekitar 462,5 atau justru malah 338,5 mungkin ya, sekitar segitu. Nah, ini karena 125 Anda bagi dua lalu bisa menjadi ditambah atau menjadi kurang. Jadi ada tingkat error di dalam susu bayi tersebut bisa saja berlebih dari 400 atau kurang dari 400 sesuai dengan simpangan baku yang sudah dihitung atau standar deviasi atau deviasi standar, sama aja gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah jika Anda memposisikan diri Anda menjadi seorang konsumen, maka hitunglah masing-masing koefisien dari kedua susu tersebut dan susu bayi merek apa yang menjadi pilihan. Nah, ini bagaimana perhitungannya menggunakan koefisien variasi. Kita coba perhitungannya. Nah, untuk koefisien variasi yang pertama untuk susu bayi merek A, kita gunakan simpangan bakunya dibagi dengan X bar dikalikan dengan 100%-nya. Sama dengan tadi simpangan bakunya 80
dibagi dengan 400 dikalikan dengan 100%, sama dengan 20%. Nah, kalau koefisien variasi dari susu bayi merek B itu sama juga, hasilnya adalah 125 dibagi dengan 400 kalikan 100%, sama dengan 31%. Nah, dengan melihat ini, kita bisa tahu bahwa berat neto susu bayi merek A lebih seragam, sehingga yang akan dipilih dengan nilai keseragaman yang kecil. Jadi, nilai keseragaman atau koefisien variasi yang kecil itu cenderung kita pilih untuk mengambil tingkat error paling kecil untuk membeli suatu produk. Kalau misalkan Anda sebagai seorang ibu yang punya anak kecil, misalkan konsumen ya, kita bayangin konsumen. Anda sebagai seorang ibu punya anak atau bapak punya anak, ketika Anda membeli susu bayi, otomatis Anda tidak mungkin mencari tingkat errornya terlalu tinggi, ya kan? Ya namanya pedagang, pasti kan kalau misalkan memasukkan, meskipun itu sudah pakai pabrik ya, meskipun sudah ada standarisasi pabrik, pasti akan ada tingkat errornya. Nah, tingkat error tersebut itu juga akan mempengaruhi konsumen untuk membeli dalam statistiknya sebenarnya. Meskipun mereka ya tidak semuanya menghitung berapa jumlah netonya atau mungkin tingkat errornya, tapi mereka akan merasakan di mana ketika beli kaleng pertama, beli kaleng kedua, ketiga dan seterusnya, kok ternyata isinya beda-beda ya, isinya agak berbeda error gitu, ada errornya. Nah, semakin besar koefisien variasi, maka tingkat errornya juga akan semakin besar karena standar deviasinya juga makin tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kalau standar deviasinya tinggi, bisa saja kalau dia errornya lebih, maka itu untung di konsumen, tapi rugi di produsen. Tapi kalau misalkan errornya itu kurang dari, ya kan, bukan lebih dari, kalau tadi lebih dari, kalau kurang dari, yang rugi konsumen, dan konsumen tidak akan loyal kembali pada produk tersebut. Nah, itu akan menjadi PR kita kalau misalkan seperti itu. Makanya kalau bisa timbangan dari semua produk kita harus sesuai, ya kan, seperti itu. Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan koefisien variasi. Nah, ini hanya contoh kecil. Anda bisa menggunakan kasus-kasus lain dalam produk yang berbeda menggunakan produk ini, gitu. Nah, kita bisa membandingkan juga nih dengan produk pesaing yang memiliki spesifikasi sama, tujuan sama, segmen sama. Lalu kita bandingkan, pergunakan ini untuk menjadi suatu strategi dalam membentuk loyalitas dari konsumen ya. Jadi kita ceritakan kalau misalkan, kalau kita kasih sekian, produk kita itu errornya lebih kecil, jadi kita bisa memberikan yang lebih baik daripada pesaing kita. Tapi kalau misalkan koefisien variasi kita lebih besar daripada pesaing kita, maka itu perbaikan untuk kita, dan seterusnya seperti itu. Lalu atau bisa dengan melihat simpangan baku yang lebih kecil dengan nilai min yang sama, ya kayak gitu ya. Jadi kalau nilai rata-ratanya tadi sama, karena tadi rata-ratanya sama 400, maka kita bisa bandingkan secara langsung. Tapi kalau misalkan min-nya atau rata-ratanya ini tidak sama, maka kita harus menggunakan perhitungan koefisien variasi ini. Seperti itu ya. Ataupun di produk yang sama tapi dalam satu perusahaan, maksudnya dalam satu perusahaan punya beberapa produk yang berbeda, meskipun tetap susu, mungkin kalengnya ukuran berapa gram gitu ya, berbeda gitu. Kita bisa bandingkan mana koefisien variasi yang berbeda dari situ. Lalu yang kedua, dari ukuran penyebaran ini ada angka baku namanya. Nah, angka baku atau nilai Z adalah perbedaan antara nilai suatu data pengamatan secara individu dengan nilai rata-rata hitung kelompoknya yang dinyatakan dalam satuan simpangan baku. Nah, menghitung nilai Z, suatu pengamatan dirumuskan dengan cara sebagai berikut. Contohnya angka baku ini ada berbeda ya, rumusnya ada dua. Kalau kita menggunakan angka baku dari sampel, itu kita rumusnya Z sama dengan X individual dikurangi dengan X bar dibagi dengan simpangan baku. Nah, kalau angka baku populasi, kita menggunakan rumus Z sama dengan X individual dikurangi dengan
ini kalau saya, apa ya, saya lupa ini lambangnya apa. Kalau nggak salah pi. Terus habis itu dibagi dengan mu. Ini ada di dalam matematika kalau beberapa simbol gitu ya. Tapi bagaimana secara realnya? Coba kita hitung. Interpretasi angka baku nilai Z itu nanti hasilnya ya. Jika nilai Z dapat bernilai positif dan negatif, bila nilai Z-nya plus, berarti letak pengamatan data tersebut berada A, simpangan bakunya di atas rata-ratanya. Jadi simpangan bakunya itu lebih. Tapi kalau misalkan dia minus, maka simpangan bakunya di bawah rata-ratanya. Seperti kasus yang saya sebutkan tadi ya, bisa di bawah, bisa di atasnya atau di bawahnya, tergantung nanti nilai dari angka bakunya ini seperti apa, plus atau minus. Contohnya misalkan ini, Sada adalah mahasiswa kelas A dan Tono adalah mahasiswa kelas B. Pada UAS, nilai statistik dari Sada dan Tono masing-masing adalah 85 dan 70. Sedangkan rata-rata nilai statistik untuk kelas A dan B masing-masing adalah 80 dan 60 dengan simpangan baku masing-masing 10 dan 7,5. Siapakah yang lebih berprestasi khususnya dalam mata kuliah statistik? Si Sada kah atau si Tono? Itu yang mana ini yang harus kita perbandingkan? Karena keduanya merupakan kelas yang berbeda. Otomatis kita harus melihat rata-rata dari nilai teman-temannya juga. Nah, bagaimana kedudukan nilai statistik Sada dan Tono di kelasnya masing-masing? Jadi kita perbandingkan antara kedua orang ini yang berbeda kelas, lalu masing-masing dari mereka di dalam kelasnya itu tergolong pintar atau cukup pintar atau justru belum pintar. Nah, ini yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, penyelesaiannya adalah dengan cara seperti itu, yang seperti ini. Yang pertama, Sada kita tahu X-nya adalah nilainya dia, yaitu 85. X barnya nilai rata-rata dari seluruh teman-temannya di kelas A itu adalah 80, ya kan? 80. Lalu nilai S-nya atau simpangan bakunya adalah 10. Nah, maka kita hitung nih. Yang pertama, X-nya dikurangi X bar dibagi dengan S, yakni berarti 85 dikurangi 80 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 0,5. Nah, ini angka bakunya adalah 0,5. Artinya apa? Artinya nanti kita jelaskan. Kalau si Tono, ya, si Tono itu X-nya adalah 70, nilai 70, X barnya adalah 60, X-nya ini simpangan bakunya adalah 7,5, maka kita hitung 70 kurangi 60 dibagi 7,5 hasilnya 1,33. Nah, kita udah dapat nih 0,5 dan 1,33. Nah, kita interpretasikan sekarang. Oleh karena nilai Z bagi Tono adalah 1,33, lebih besar dari nilai Z-nya si Sada yaitu 0,5. Ini berarti Tono lebih berprestasi jika dibandingkan dengan Sada. Ini Sada ya, salah tulis. Sada dengan nilai Z sama dengan 0,5, ini berarti kedudukan nilainya dia berada simpangan baku 0,5 dikalikan dengan 10. Dari mana 10? 10 adalah dari simpangan bakunya tadi ya, simpangan bakunya 10. Maka kalau si Sada ini 0,5 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 5 di atas rata-rata kelasnya. Dengan kata lain, selisih nilai Sada dengan rata-rata M-nya kelasnya adalah 5. Berarti kalau rata-ratanya tadi berapa? Rata-ratanya tadi 80, maka dia hasilnya 65. Dia lebih cenderung lebih pintar dari rata-rata teman-temannya. Lalu kalau misalkan si Tono dengan nilainya adalah 1,33, ini berarti kedudukan nilai Tono 1,33 simpangan bakunya dikalikan dengan simpangan baku tadi ya, 1,33 kali 7,5, ya, 1,3 kali 7,5 sama dengan 9,975. Atau kita bulatkan aja lah jadi 10 gitu ya biar mudah, di atas rata-rata kelasnya. Dengan kata lain, selisih nilai Tono rata-rata kelasnya adalah 10. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita perbandingkan dari Sada dan Tono dari masing-masing kelas ya, kita tidak membandingkan kedua orang ini, tapi kita lihat kedudukannya mereka di kelasnya itu ya.
Kalau kedudukannya mereka di kelasnya, si Tono justru lebih pintar sebenarnya. Si Tono lebih pintar daripada si Sada. Nah, bagaimana dengan kalau dibandingkan keduanya? Kalau dibandingkan keduanya, tetap si Tono juga yang yang lebih pintar karena dia punya angka baku lebih besar, yaitu 1,33 dibandingkan 0,5 milik Sada. Seperti itu ya. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan mengenai ukuran penyebaran dari yang relatif. Karena pada dasarnya ukuran penyebaran relatif ini harus diketahui oleh mahasiswa S1, namun tidak semuanya akan dipakai. Anda bisa mempergunakan angka baku dan juga koefisien variasi ini jika saja Anda akan menulis skripsi nantinya menggunakan statistik deskriptif. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan statistik yang terbentuknya itu karena asosiatif atau mungkin ada sebab akibat kausalitas di situ, maka perhitungan ini mungkin kurang cocok untuk Anda pergunakan. Namun saya yakin ini akan berguna kalau misalkan nanti Anda mau melakukan riset pasar, pasti akan berguna. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.